Siapapun boleh daftar Pilkada 2024 lewat PDIP kecuali mantunya Jokowi, Bobi Nasution. Ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto gitu ya. Sulit untuk menerima Bobi gitu ya. Ya kenapa? Karena tadi pengalamannya ya. Bobi ini istilahnya kan tidak pernah diperlakukan kasar oleh PDIP atau dianaktirikan, tidak gitu. Malah dia dikasih kesempatan dari bukan apa-apa terus didukung jadi wali kota Medan sama PDIP dan jadi gitu ya. Nah, tapi sekarang Mas Bobinya malah mengkhianati PDIP. Maksudnya tentu saja ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ya, berdasarkan pengalaman gitu, supaya tidak dikecewakan lagi, supaya tidak dikhianati lagi nih. Makanya PDIP mulai belajar nih. Nah, buat partai-partai lain yang kami menerima Mas Bobi, kami akan mengusung Mas Bobi. Ya, sekarang mungkin partai lu lagi dibutuhin. Tapi pada saatnya nanti nih, begitu jadi gubernur nih, mau naik lagi, hati-hati, waspada. Begitu partai lu udah nggak dibutuhin, lu bisa ditendang kapanpun. Itu kejadian sama PDIP. Dan biasanya ya, orang yang sudah berkhianat ya, sekali berkhianat, dia tidak akan takut untuk berkhianat untuk kesekian kalinya lagi. Jokowi ke Medan redam gejolak isu Pilkada 2024. Jokowi datang ke Medan untuk menyelesaikan antara Bobi Nasution seorang mantu dengan Bang Ijek dari Golkar. Gini Pak Jokowi, mendingan nggak usah melalui partai itu, ini langsung lantik aja tuh mantu. Kan negara ini punya Bapak Jokowi kan, punya keluarga Bapak Jokowi. Nah besok Irina yang istrinya Kaisang, calon bupati juga, itu langsung dilantik aja, nggak usah pakai proses. Ya Pak Jokowi, ya pesan saya, ya Pak Jokowi, perseteruan itu nggak usah ikut campur. Cawe-cawe mulu di mana-mana. Kalau ada keluarganya, besok itu tuh istrinya Kaisang, ya calon bupati Sleman, ya ndak? Nah langsung dilantik aja Ibu Iriana besok gubernur Jakarta, gitu aja langsung lantik, nggak usah pakai didamai-damain begitu aja. Kan negara ini kan milik Bapak Jokowi, ya kan? Lah iyalah, ya nggak usah repot-repot pakai didamain perseteruannya, karena Bang Ijek dari Golkar nggak mau, ya kan, menolak ya rekomendasi buat yang namanya Bobi Nasution sebagai gubernur Sumut, ya kan, minta rekomendasi dari Golkar, ya kan. Nah karena itu nama-nama Golkar, ya minta rekomendasi dari Erlangga, ya anak buahnya Erlangga gitu, ya kan. Udah biar gampang lagi, langsung dilantik aja Pak Jokowi ya. Itu nanti istrinya Kaisang calon bupati Sleman, ya langsung dilantik aja. Ya nanti juga Ibu Iriana juga langsung dilantik ya jadi gubernur Jakarta aja. Ya Kaisangnya langsung aja dilantik jadi ketua DPR gitu. Salam waras aja bagi yang paham. Ini menarik, selalu diksi kilau ini. Iya, artinya otaknya yang berkilau, bukan barang lain. Oke, nah tapi dari statement Anda ini, Anda meyakini betul bahwa kendati mungkin tidak akan memuaskan. Ini kembali lagi merujuk pada kasusnya Pak Jimli ya, pada ketika memutus Mahkamah Konstitusi itu, tetapi Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan sebuah putusan yang sangat mengejutkan gitu, dan ini menjadi satu catatan penting, itu bukan tidak hanya buat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, tapi juga perjalanan bangsa kita ke depan. Iya, putusannya kalau pakai bahasa Inggris akan distinctive dan distinguish gitu. Sesuatu yang betul-betul ada perbedaan yang kualitatif dengan dugaan-dugaan publik tuh, maksudnya dugaan pesimis dari publik. Jadi ada satu keadaan yang memungkinkan mahkamah itu menerangkan perlahan-lahan bahwa kami memang sudah maksimal karena kami tidak punya fungsi melampaui fungsi yang diberikan oleh undang-undang, yaitu memeriksa semua dalil dan mengambil kesimpulan tuh, dan kesimpulan itu adalah pelanggaran etik dari presiden, atau teguran kami hanya sampai di situ tuh.
Kenapa? Karena presiden melanggar konstitusi. Nah, pelanggaran konstitusi itu punya efek dua, pelanggaran ringan dan atau pelanggaran berat tuh. Nggak ada pelanggaran sedang-sedang aja tuh. Nah, kalau pelanggaran ringan itu ditafsirkan sebagai cawe-cawe presiden yang membahayakan negara, maka dia menjadi pelanggaran berat. Nah, untuk membuktikan pelanggaran berat bisa dibuka forum di Mahkamah di DPR untuk mempersoalkan apa kebijakan presiden yang membahayakan negara. Kualifikasinya cuma dua tuh, presiden memilih untuk berhenti karena tidak mampu menjalankan kekuasaannya, atau presiden dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kan cuma itu kan. Kalau meninggal ya nggak mungkin Jokowi meninggal, kan cuman dua itu tuh. Jadi presiden berhenti kalau dia meninggal, dan itu tidak akan terjadi, atau dia menyatakan tidak mampu, atau dia diduga melakukan tadi perbuatan tercela yang punya efek pidana. Nah, itu pidana itu kan bisa ditentukan bahwa itu soal-soal kerugian konstitusional itu udah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Tapi perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang betul-betul merusak, yang mencelakakan manusia, yaitu rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi potensi itu ada, tinggal keahlian para lawyer untuk berpikir bahwa dalil-dalilnya memang tidak mungkin sekedar dinyatakan melalui hukum positif. Mesti ada tuntunan akal pikiran, tuntutan nilai-nilai sosial yang lebih tinggi dari nilai-nilai hukum untuk menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya, pertama-tama yang tercela adalah menyerongkan anaknya, dan tercela itu sudah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi oleh keputusan Jimli Asidik. Perbuatan tercela kedua adalah menggunakan aparat untuk kepentingan keluarga dia, itu tercela sekali itu. Yang ketiga adalah memanfaatkan tangan-tangan dia untuk membagi-bagi langsung BLT. Itu semua perbuatan tercela. Bobi Nasution, menantu dari Pak Jokowi, ditolak mentah-mentah dari PDIP untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sumut di Medan. Saya kira hal ini membuat Pak D. Jokowi turun gunung bagaimana agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh menantunya yang tercinta dengan Partai Golkar di Medan, guna untuk memperlancar pencalonan gubernur sang menantu agar lebih memperkokoh kekuasaannya. Saya kira kedepannya di Sumut ini akan dibanjiri oleh BLT, itu tidak bisa dipungkiri, karena senjata satu-satunya Pak D. Jokowi adalah bansos yang akan dibagikan oleh rakyat Sumut ke depannya. Saya kira ini menjadi bukti bahwa Pak D. Jokowi memang sungguh sangat rakus terhadap kekuasaan. Kenapa masih saja banyak yang buta akan hal ini, buta dengan fakta-fakta yang selalu disampaikan di media sosial, bahwa bukan saja anak kandungnya, bukan saja anak sulungnya, tetapi sampai ke menantunya sekalipun itu yang memikirkan adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang beliau mempunyai tujuan bagaimana agar Indonesia ini dijadikan sebagai wadahnya, wadah keluarganya untuk menjadi seorang pemimpin. Seandainya Pak Jokowi mempunyai anak 32 orang, maka 32 provinsi akan dijadikan sebagai wadah anaknya untuk memimpin. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani admin sampai saat ini. Intinya berdoa saja bagaimana agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Saya akhiri dengan ucapan Allah.